Coba kita berhenti sejenak dan renungkan sesuatu. Pernah tidak Anda bertanya-tanya, kenapa dua orang bisa punya latar belakang yang hampir identik, pendidikan yang sama, akses informasi yang sama, bahkan mungkin modal awal yang mirip, tapi satu dekade kemudian, nasib mereka bisa berbeda bagai langit dan bumi? Satu orang mungkin masih berjuang di level yang sama, sementara yang satunya lagi sudah melesat jauh ke puncak. Apa yang sebenarnya membedakan mereka? Jawabannya, percayalah, hampir tidak pernah bisa Anda temukan di dalam selembar CV atau profil LinkedIn. Banyak dari kita terobsesi dengan apa yang terlihat. Kita mengejar gelar baru, mengumpulkan sertifikat, dan memoles daftar keahlian di CV kita. Kita berpikir, kalau saja saya punya skill X, pasti saya akan sukses. Atau kalau saja saya lulusan dari Universitas Isyan, pintu akan terbuka lebih lebar. Tapi kenyataannya, para pelaku terbaik, mereka yang berada di level 1% teratas di bidangnya, tidak selalu orang yang paling pinter secara akademis atau yang punya daftar hard skill paling panjang. Mereka hanya menguasai sesuatu yang sangat fundamental, tapi anehnya, jarang sekali diajarkan di sekolah maupun di tempat kerja. Mereka menguasai apa yang saya sebut sebagai keterampilan tak terlihat. Ini bukan tentang apa yang Anda tahu, tapi tentang bagaimana Anda beroperasi sebagai manusia. Keterampilan tak terlihat yang pertama dan mungkin yang paling fundamental adalah kemampuan berpikir jernih di bawah tekanan. Coba bayangkan sebuah skenario krisis. Pasar saham anjlok, proyek besar gagal total, atau tim sedang dalam kekacauan. Apa reaksi pertama kebanyakan orang? Panik. Mereka membuat keputusan impulsif, menyalahkan orang lain, atau justru membeku dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, mereka yang berada di level teratas justru melakukan hal yang berlawanan. Saat semua orang mempercepat langkah karena panik, mereka justru melambat. Mereka mengambil napas dalam-dalam, mundur selangkah, dan mencoba melihat gambaran besarnya. Saat orang lain bereaksi secara emosional, mereka menganalisis situasi secara objektif. Mereka bertanya, apa fakta yang saya miliki? Apa variabel yang bisa saya kendalikan? Apa langkah logis berikutnya? Keputusan terbaik yang mengubah permainan seringkali lahir bukan dari kecepatan, tapi dari kejernihan pikiran di tengah badai. Kemampuan untuk tetap tenang saat dunia di sekitar Anda terbakar adalah sebuah superpower yang sesungguhnya. Selanjutnya, keterampilan tak terlihat yang kedua adalah manajemen energi, bukan sekadar manajemen waktu. Kita semua punya 24 jam yang sama dalam sehari. Orang biasa terobsesi mengisi setiap slot kosong di kalender mereka dengan rapat, tugas, dan aktivitas. Mereka merasa produktif karena sibuk, tapi para top 1% punya pendekatan yang berbeda. Mereka tidak hanya mengelola waktu, mereka secara obsesif melindungi dan mengelola energi mereka. Mereka sadar betul bahwa 1 jam kerja dengan fokus penuh dalam kondisi mental dan fisik yang prima jauh lebih berharga daripada 10 jam kerja sambil setengah sadar, lelah, dan terdistraksi. Mereka tahu kapan waktu terbaik mereka untuk berpikir kreatif, kapan waktu untuk melakukan pekerjaan administratif, dan yang terpenting, kapan waktu untuk beristirahat total dan mengisi ulang energi. Mereka tidak merasa bersalah untuk tidur siang, berjalan-jalan di tengah hari, atau menolak rapat yang tidak penting. Karena mereka paham, output yang luar biasa datang dari input energi yang berkualitas tinggi, bukan dari sekadar menghabiskan jam kerja. Jadi pertanyaannya bukan lagi, bagaimana saya bisa lebih sibuk, tapi bagaimana saya bisa melindungi energi saya untuk hal-hal yang paling penting. Keterampilan tak terlihat, yang ketiga adalah kemampuan untuk menunda kepuasan. Ini adalah konsep yang sering disalahpahami. Menunda kepuasan bukan berarti hidup menderita atau tidak boleh menikmati hidup sama sekali. Bukan, ini adalah tentang kemampuan untuk berkata tidak sekarang demi sebuah ya yang jauh lebih besar di masa depan. Di dunia yang serba instan ini, kita dibombardir dengan godaan untuk mendapatkan kepuasan segera. Notifikasi media sosial, diskon belanja online, hingga hiburan tanpa akhir yang tersedia di ujung jari kita. Sangat mudah untuk memilih kesenangan jangka pendek daripada usaha jangka panjang. Tapi para pelaku terbaik memiliki disiplin mental untuk menolak godaan itu. Mereka rela menghabiskan malam minggu untuk belajar skill baru
daripada nonton serial. Mereka memilih menginvestasikan uangnya daripada membelanjakannya untuk barang mewah sesaat. Mereka melakukan ini bukan karena mereka membenci kesenangan, tapi karena mereka memiliki visi yang jelas tentang hadiah yang jauh lebih besar yang menanti mereka di ujung jalan. Kemampuan untuk mengendalikan impuls dan fokus pada tujuan jangka panjang adalah pembeda fundamental antara mimpi yang terwujud dan mimpi yang hanya tinggal angan-angan. Lalu yang keempat, sebuah keterampilan yang butuh keberanian besar, kemampuan mengambil keputusan yang tidak populer. Kebanyakan dari kita secara alami ingin disukai dan diterima. Kita cenderung mengikuti arus dan memilih jalan yang aman, jalan yang sudah dilalui banyak orang. Tapi coba pikirkan, hasil yang luar biasa jarang sekali lahir dari pilihan yang biasa-biasa saja. Para top 1% merasa nyaman untuk terlihat aneh, berbeda, atau bahkan salah di mata mayoritas untuk sementara waktu. Mereka berani memulai bisnis di saat semua orang bilang itu ide gila. Mereka berani bertahan pada sebuah strategi ketika semua orang sudah menyerah. Mereka lebih mempercayai analisis dan intuisi mereka daripada opini publik. Mereka paham satu hal, jika Anda melakukan apa yang dilakukan semua orang, Anda akan mendapatkan hasil yang didapat semua orang. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, Anda harus berani menempuh jalan yang tidak populer dan menanggung risiko untuk tidak dipahami pada awalnya. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling penting dari semuanya, adalah kemampuan untuk belajar lebih cepat dari kesalahan. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Bukan tentang menghindari kegagalan, tapi tentang mengekstrak pelajaran dari kegagalan itu secepat mungkin, sebelum ego kita sempat ikut campur dan membangun tembok pertahanan. Bagi kebanyakan orang, kegagalan adalah sesuatu yang memalukan. Reaksi pertama adalah menyangkal, mencari kambing hitam, atau merasionalisasi kenapa itu bukan salah mereka. Tapi bagi para pemain top, kegagalan adalah data. Itu adalah umpan balik yang paling berharga. Ketika mereka gagal, mereka tidak meratap terlalu lama. Mereka langsung melakukan autopsi yang jujur. Apa yang salah? Apa yang bisa saya pelajari dari sini? Bagaimana saya bisa memastikan ini tidak terjadi lagi? Mereka memisahkan identitas diri mereka dari hasil pekerjaan mereka. Gagal dalam sebuah proyek tidak berarti mereka adalah seorang yang gagal. Ini adalah sebuah pola pikir yang mengubah setiap rintangan menjadi batu loncatan. Kecepatan mereka dalam belajar dari kesalahan inilah yang membuat kurva pertumbuhan mereka melesat secara eksponensial. Inilah ironi terbesar di dunia modern kita. Keterampilan-keterampilan yang paling berharga dan paling berdampak dalam hidup ini justru adalah keterampilan yang tidak terlihat. Keterampilan ini tidak bisa dipamerkan di Instagram, tidak akan menjadi viral di TikTok, dan tidak ada sertifikat resminya. Tapi diam-diam, di balik layar, inilah yang benar-benar memisahkan mereka yang hanya sibuk dari mereka yang benar-benar unggul dan efektif. Ini yang memisahkan mereka yang terus-menerus bereaksi terhadap kehidupan dari mereka yang secara sadar merancang kehidupan mereka. Jadi setelah mendengar semua ini, mungkin sudah saatnya kita menggeser fokus kita. Pertanyaan yang perlu kita ajukan pada diri sendiri sekarang bukanlah apa skill teknis yang sedang tren atau sertifikasi apalagi yang harus saya kejar. Tapi sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam dan personal. Dari semua keterampilan tak terlihat ini, berpikir jernih, mengelola energi, menunda kepuasan, berani berbeda, dan belajar dari kesalahan, keterampilan tak terlihat apa yang sedang Anda bangun dengan sadar mulai hari ini. Karena pada akhirnya, fondasi kesuksesan jangka panjang Anda tidak dibangun dari hal-hal yang terlihat oleh dunia, tapi dari kekuatan tak terlihat yang Anda bangun di dalam diri Anda sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika video ini memberikan Anda perspektif baru, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.